Oke guys, kembali lagi di channel Excel Naisar. Oke, pada video kali ini akan membahas tentang wireframe. Apa itu wireframe? Wireframe adalah kerangka atau blueprint berupa garis-garis bidang datar yang mewakili tata letak dari elemen-elemen user interface pada aplikasi. Contohnya itu adalah gambar, menu, konten, tombol, link actor, form, karakter, dan lain-lainnya. Nah, kemudian fungsi dari wireframe itu apa sih? Fungsinya itu untuk mempresentasikan desain visual, namun lebih menekankan isi dari aplikasi dan menyampaikan susunan, struktur, tata letak, navigasi, serta konten dari aplikasi. Maka, wireframe ini disajikan dalam bentuk hitam putih atau black and white. Nah, jenis-jenis wireframe. Yang pertama, jenis wireframe itu yang pertama itu ada sketsa. Setelah sketsa itu masuk ke low fidelity. Setelah low fidelity itu masuk ke high fidelity. Nah, di sini pada PPT ini hanya memasukkan low fidelity dan high fidelity. Nah, kalau low fidelity itu perancangan tata letaknya itu antarmuka aplikasi dilakukan dengan menggambarkan sketsa pada suatu media bidang datar seperti kertas, karton, dan semacamnya. Oke, selanjutnya ada high fidelity. Nah, untuk high fidelity ini perancangan tata letak antarmuka aplikasinya itu dilakukan dengan cara menggambarkan visualisasi dari tampilan aplikasinya. Jadi dari wireframe low fidelity itu langsung dibuat user interface-nya atau visualisasi desainnya. Biasanya itu bisa menggunakan Figma, Adobe XD, Adobe Illustrator, atau Adobe Photoshop. Itu untuk wireframe high fidelity. Nah, komponen wireframe itu ada apa aja sih? Ada berapa gitu loh. Nah, untuk komponennya sendiri itu ada 3. Yang pertama navigasi, yang kedua desain informasi, dan yang terakhir itu desain interface. Nah, untuk navigasi, aplikasi itu didesain dengan navigasi yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga user merasakan sederhana pengguna aplikasinya itu untuk mencapai tujuannya gitu teman-teman. Kemudian untuk desain informasi itu dibentuk berdasarkan hasil riset dan penelitian, seperti pada form pendaftaran yang memiliki desain informasi berbeda dengan form masuk hingga tema desain yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada desain interface. Nah, untuk desain interface ini biasanya difokuskan pada tata letak antarmuka. Misalnya visual desainnya, logonya itu mau bagusnya di tengah kah, atau di pojok kah, seperti itu. Itu contoh pada desain interface atau visual. Nah, setelah berbicara tentang komponen, selanjutnya itu adalah langkah-langkah membuat wireframe. Yang pertama itu mencari referensi pihak ketiga. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan sumber-sumber rujukannya. Kemudian yang terakhir itu membuat wireframe. Nah, pada tahap pertama yaitu mencari referensi pihak ketiga itu dilakukan dengan cara mencari referensi antarmuka aplikasi pihak ketiga seperti kompetitor, kemudian aplikasi yang serupa. Itu bisa didapatkan di Dribbble atau di Google. Itu nanti teman-teman cari aja keywordnya sesuai aplikasi yang teman-teman buat atau aplikasi yang serupa, pasti nanti akan muncul. Nah, itu bisa disebutkan sebagai referensi pihak ketiga. Kemudian step yang kedua itu mengumpulkan sumber-sumber rujukan. Nah, artinya apa? Penentuan tata letak antarmuka aplikasi perlu memiliki data pendukung untuk memperkuat argumen dan keyakinan bahwa wireframe yang teman-teman bangun itu telah sesuai dengan aplikasi pada umumnya gitu. Jadi setelah tadi mencari referensi, kemudian kita kumpulkan nih, kemudian kita cocokkan sama desain kita.
itu tuh udah familiar belum gitu loh tata letaknya. Itu contohnya. Kemudian step yang terakhir atau step ketiga, membangun wireframe. Nah, wireframe ini adalah elemen-elemen yang digunakan untuk mewakili elemen sebenarnya. Jadi dibuat dulu sketsanya, kemudian baru nanti implementasi visual desainnya seperti itu. Nah, kemudian membangun wireframe itu seperti membangun persegi atau persegi panjang dengan garis diagonal yang mewakili gambar dan icon. Bangun persegi atau persegi panjang dengan teks button misalnya, atau contohnya teks lorem ipsum kayak PPT yang ada di Google tuh yang template-template. Nah, itu contoh membangun wireframe. Nah, setelah tadi membahas tentang materinya, tentang wireframe dan jenisnya wireframe itu ada apa aja, kemudian komponennya apa aja, dan step by step membuat wireframe hingga visual desainnya terimplementasikan. Nah, sekarang ada studi kasusnya. Untuk studi kasusnya bisa dilanjut di video berikutnya.